Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya yang bernama Hendra, saya berperan sebagai Aziz. Saya Putri Cantika berperan sebagai Hayati. Saya Farhan Hendrastio berperan sebagai Zainuddin. Saya Ahmad Sukarna akan berperan sebagai Mulu. Saya Aulia Cunisa Salsabila berperan sebagai Mak Base dan Bunda. Saya Mesia Bella berperan sebagai Makcik dan Khadijah. Saya Rio Adi Saputra berperan sebagai Pakcik dan Dokter. Aku yang terusir jauh dari kamu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda dan kisah perjuangan cintanya yang sangat mengharukan. Pemuda yang tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Ia adalah Zainuddin. Zainuddin meminta untuk diceritakan kembali tentang orang tuanya yang sudah tiada, dan diceritakan oleh orang tua angkatnya yang telah merawatnya sejak dia tinggal. Kedua orang tuanya yang ia panggil Mak Base, ayahnya Zainuddin bernama Pendekar Sultan berasal dari Minangkabau, dan ibunya bernama Dain Habibah berasal dari Makassar. Setelah dewasa, ia berniat untuk pergi ke tanah kelahiran ayahnya, dan dia meminta izin terlebih dahulu kepada Mak Base, dan diizinkan pula untuk pergi merantau. Dendam aku padanya. Makcik tak mau nak, kau dipandang tidak mau nerima dia dengan baik. Jangan risau, saya kan anak pendekar sultan. Keluarga ayah pasti akan menerima saya dengan baik. Setelah itu, Mak Base mengizinkan Zainuddin untuk pergi ke tanah kelahiran ayahnya, Batipu, Padang, 1930. Begitu senangnya dia melihat keindahan alam yang mengelilinginya. Zainuddin tinggal di rumah Made Jamilah, dan suatu hari Zainuddin diajak berkeliling desa Batipu oleh Pakcik untuk mengenal desa Batipu dan lebih mengalami agama di sana. Di saat itulah Zainuddin pertama kalinya bertemu dengan Hayati yang sedang menaiki dokar. Zainuddin langsung terkesima oleh para cantiknya Hayati. Ketika lonceng dokar berbunyi, Zainuddin pun menoleh ke arah Hayati. Siapa itu, Pakcik? Namanya Hayati. Orang sini menyebutnya keindahan Gunung Merapi. Kebanggaan keluarga. Hayati anak yatim piatu. Ia dan adiknya Ahmad tinggal bersama pakciknya. Untuk penghulu, untuk adat-adat kampung ini. Cantik sekali. Memang cantik, bunga batipu, tapi malang sekali. Pakciknya melarang Hayati dipikat oleh pemuda Batipu ini. Di suatu waktu, hujan yang sangat lebat mengguyur daerah Batipu itu. Zainuddin pun berteduh. Sepulangnya dari pengajian dan dia sedang membawa payung, datanglah Hayati dan temannya yang hendak berteduh pula karena tak membawa payung. Si Hayati pulang dulu, pakailah payung ini. Bila si Hayati marah kalau berlambat. Tapi awak pulang macam mana? Saya laki-laki, saya berani menginap. Terima kasih Tuhan atas perhatian. Nah, baru pertolongan demikian kita sudah berterima kasih. Kemana payung ini kami hantarkan Tuhan? Saya tinggal di rumah Makcik Jamil. Baiklah Tuhan, assalamualaikum. Keesokan paginya, datanglah seorang anak laki-laki yang mengantarkan payung yang dipinjamkan Hayati dari Zainuddin, dan diberikannya pula sepucuk surat dari Hayati kepada Zainuddin, dan dibacalah surat itu oleh Zainuddin duduk di batu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui adik saya Ahmad, saya pulangkan payung yang saya pinjam. Amat besar terima kasih atas bantuan Tuhan. Tidak dapat saya nyatakan di sini. Pertama, sewaktu hujan lebat engkau sanggup berbasah demi menjaga seorang gadis yang belum kau kenal. Kedua, saya rasa lebih bersyukur dapat mengenalimu dan berbicara denganmu. Orang yang terkenal karena hak budinya. Nampaknya hujan bukan saja membawa basah, malah membawa rahmat. Semoga suatu hari nanti saya dapat membalas budimu, Hayati.
Kang Zainuddin di sini? Saya menunggu awak sejak tadi. Menunggu saya? Apa maksud awak? Cepatlah beritahu supaya saya baru naik segera. Saya pun takut sekiranya saya mengganggu. Saya hanya ingin memberikan surat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan saya gemetar ketika mula-mula menulis surat ini. Hatiku memaksa menulis. Assalamualaikum. Mungkin buruk pada pandangan umum perbuatan saya mengirim surat ini. Saya tahu sedikit adat negeri ini. Di Makassar saya dianggap orang Padang. Di sini saya dianggap sebagai orang Makassar. Maafkan saya karena meluapkan kepedihan hati saya, Hayati. Saya kirimkan surat ini tanpa meminta balasan. Saya cuma ingin mengadu hal. Saya juga yakin tangan yang amat halus, mata yang penuh kejujuran itu tidak akan mengecewakan hati. Sudikah engkau menjadi sahabatku, Hayati? Saya sadar, saya melarat, anak orang terbuang, yatim piatu. Insya Allah sebersih hati saya karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam, Zainuddin. Setelah 4 hari, suratnya itu tak mendapatkan balasan dari Hayati. Zainuddin menjadi bingung, karena itu Zainuddin menjadi malu ketika melihat Hayati dan dia selalu lari ketika melihat Hayati. Hingga suatu hari, Zainuddin pun bertemu dengan Hayati di tepi danau. Hai Zainuddin, dari manakah Tuan? Saya dari tempat biasa Awak menulis apa? menulis karangan saya. Ya, 4 hari ini saya tak nampak awak. Saya takut, Hayati. Saya malu. Tak perlu takut dengan suratku. Surat begitu indah dan menarik yang dibuka pintu hati manusia. Tapi sayang saya tak berbakat seperti awak untuk membalas surat-surat yang begitu indahnya itu. Bukankah sudah saya katakan saya tidak meminta balasan? Yang saya minta hanya satu. Jangan kecewakan hati seorang yang berlindung padamu. Setelah mengetahui bahwa suratnya itu mendapat penerima yang baik, begitu senang hatinya dan sering pula dia mengirimkan surat kepada Hayati yang isinya tentang perasaan Zainuddin kepada Hayati. Pada suatu hari, Zainuddin memutuskan untuk bertemu dengan Hayati. Tuan menunggu saya di sini. Mengapa dengan suratku, Hayati, hingga kau tak sudi membalasnya? Mengapa engkau menangis, Hayati? Begitu sulitkah mengatakan alasanmu padaku? Atau kau telah membenciku? Bukan begitu Tuan, saya tak benci padamu, tapi saya hanya takut akan bercinta. Kau takut? Takut kenapa, Hayati? Saya takut terikat oleh percintaan, karena saya hanya seorang gadis kampung yang telah lama ditinggal kematian ibu. Saya yakin ketulusan cintamu itu, Zainuddin. Lalu kenapa engkau tidak berhenti menangis? Tak tega diriku melihatmu menangis. Bila kita bercinta akan banyak halangannya, Tuan. Saya takut bahaya dari kesukaran yang akan kita lalui. Jadi, apa keputusanmu, Hayati? Lebih baik kita bersahabat saja, Zainuddin. Oh, jadi kau sudah mengambil keputusan yang tepat. Habisi sajalah hingga ini, Tuan. Baiklah, Hayati, mulai sekarang kita bersahabat. Saya tidak akan mengganggu lagi. Zainuddin, Apa, Hayati? saya akui akan cinta di kau, Zainuddin. Biarlah hati kita sama-sama dirahmati Tuhan. Dan saya bersedia menerima segala bahaya yang akan menimpa dan sesuatu yang akan mengancam. Kau kembalikan jiwaku, Hayati. Kau izinkan aku hidup kembali. Terima kasih. Sebagaimana hal itu disembunyikan, tetap saja hal tersebut tersebar ke seluruh penjuru desa. Hayati telah memadu kasih dengan orang asing asal Makassar, hingga akhirnya Zainuddin pun diusir oleh orang-orang desa dan oleh Mbak Datuk. Ketika Hayati pulang ke rumah, Mbak Datuk menceritakan tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah dengar, Hayati? Dengar tentang apa, Mbak Datuk? Zainuddin sudah saya suruh untuk meninggalkan Batipu ini. Jika dia benar-benar ingin menuntut ilmu dengan niatnya semula, sebaiknya dia pergi ke Parangpanjang atau Bukit Tinggi. Kenapa Mbak Datuk menyuruhnya pergi? Telah banyak fitnah orang-orang tentang hubungan kalian berdua, Pak Zainuddin dan kau, Hayati. Tapi hubungan kami suci, Mbak Datuk. Kami tak melanggar sopan santun. Hayati, jangan kau bandingkan kampungmu dengan kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah dongeng dalam kitab saja. Kau kebanggaan keluarga, sedangkan Zainuddin dia tidak bersuku, bikin malu saja. Dia telah mencemarkan nama baik mama dan kampung halaman ini.
Zainuddin hendak menuruti jalan yang lurus. Dia hendak melamar Rati untuk jadi istrinya. Mana bisa, orang macam dia jangan untuk dijadikan sandaran hidup di zaman sekarang. Calon suami yang kamu pilih perlu jelas asal-usulnya untuk menopang hidup. Kalau kau nikah dengan Zainuddin, kau punya anak. Saudara bapak mana yang akan jadi panutan anakmu nanti? Mengapa sampai hati Mbak Datuk membawa Zainuddin? Begitu juga hati anak buah Datuk sendiri. Suatu saat nanti, kau akan mengerti Hayati. Kau akan puji perkataan mamamu ini. Mamak telah banyak makan asam garam. Kini kau boleh menangis, suatu saat kau akan sadar. Hayati pun menangis dan pergi meninggalkan Mak Datuk. Dan pergilah Zainuddin dari dusun Batipu ke Padang Panjang. Di sana Zainuddin tinggal di rumah Makcik Muluk. Disitulah Muluk dan Zainuddin berkenalan dan lama-kelamaan mereka menjadi sahabat dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Zainuddin, silakan duduk nak. Apa kabarmu nak Zainuddin? Saya baik, Mak. Bila Makcik? Alhamdulillah baik. Begini, Makcik. Sebenarnya saya ingin meminta sesuatu kepada Makcik. Apakah itu? Bolehkah saya tinggal denganmu? Tentu saja boleh. Makcik tinggal dengan siapa di sini? Makcik tinggal dengan Muluk nak. Oh, iya Makcik. Mari saya antarkan ke kamar. Iya Makcik. Masuk rumah macam setan saja. Coba beri salam. Ini ada mati di sini, bang. Saya tak nampak mati di sini lah. Kalau lama pasti jadi salah. Zainuddin, Zainuddin. Iya Makcik. Perkenalkan ini Zainuddin. Dia akan belajar agama di sini. Oh maaf, saya duduk di bilik abang. Tak apa, saya pun jarang balik. Entah apa yang dilakukannya di warung orang. Disuruh ke pengajian tanah. Awak masih belum makan. Nanti saya makan di warung, nanti saya ajar awak berjudi. Ampun aku Tuhan. Muluk, muluk. Suatu hari, Khadijah mengirimkan surat pada Hayati yang isinya bahwa akan ada pacuan kuda dan pasar malam di Padang Panjang. Dan dia mengajak Hayati untuk menginap di Padang Panjang untuk 10 hari. Dan pergilah Hayati ke Padang Panjang untuk berniat menemui kekasihnya Zainuddin. Dikirimlah surat kepada Zainuddin bahwa Hayati akan menemuinya di Padang Panjang. Sesampainya Hayati di Padang Panjang, ia pun disambut hangat oleh ibunda Khadijah. Waalaikumsalam Hayati. Mari bertemu dengan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, apa kabar? Mana abangmu? Apakah dia sudah sampai, Khadijah? Belum Bunda. Gimana? Bunda, Itu Aziz. Bang Aziz. Mari saya perkenalkan anak laki-lakiku. Abang Aziz, saya rindu sekali tinggal agak lama di sini, Bang. abang tidak boleh tinggal lama. Abang pulang melihat pacuan saja. Ini kawan saya, Bang, namanya Hayati. Hayati, abang saya tersuka melihat kecantikan kau. Khadijah selalu cerita tentang kau. Ternyata Khadijah berbohong. Kau lebih cantik daripada yang diceritakan Khadijah. Senang bertemu denganmu, Hayati. Salam kenal Bang Aziz. Ayo pergi ke pacuan kuda. Di waktu yang bersamaan, Zainuddin sibuk mempersiapkan penampilan dirinya untuk bertemu dengan Hayati. Tapi uangnya tidak cukup untuk merapikan rambutnya, dan Muluk pun yang bersedia merapikan rambut Zainuddin. Ternyata Hayati telah terpengaruh oleh Khadijah. Setelah 10 hari Hayati berada di Padang Panjang, pulanglah dia ke dusun Batipu. Sepulangnya dari Padang, perasaannya kepada Zainuddin menjadi untur. Bayangan wajahnya mulai samar-samar hilang dan diganti akan sosok bayangan Aziz. Suatu hari, Zainuddin memberanikan diri untuk meminang Hayati. Dan tidak disangka kalau di sana meminang Hayati bersama dengan Aziz. Berbeda dengan Aziz yang meminang Hayati secara langsung. Zainuddin meminangnya hanya melalui sepucuk surat.
Berdebar-debarlah dada Zainuddin seketika datang sepucuk surat yang tertulis dari Pakcik di Batipu. Dan tibalah pernikahan Hayati dan Aziz. Hayati pun sangat bahagia dengan pernikahannya. Dia sama sekali tidak terpikirkan mengenai Zainuddin. Sementara Zainuddin sedang sakit dan terus mengidapkan nama Hayati terus-menerus. Akhirnya muluk membantu seorang dokter, dan dokter menyarankan agar Hayati itu didatangi. Dengan paksaan dokter, Hayati pun datang ke rumah Zainuddin. Setelah sembuh dari sakitnya, Zainuddin menjadi lebih senang diam dan yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan, ampunilah dosa, dendam aku padanya, menunggu karma. menjadi terkenal karena kisah hidup yang sedih. Aku menunggu karma, Dan diterbitkan di satu surat kabar menunggu karma. Aku menunggu karma. Pergantungan jiwaku, Zainuddin. Di dalam jiwaku ada suatu kekayaan besar yang engkau sangat perlukan kepadanya. Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Ialah kekayaan cinta. Zainuddin, apakah arti harta dan perbantuan itu bagiku? Kalau bukan darimu yang ada di dekatku, saya turutkan permintaan itu. Saya akan pulang. Tetapi percayalah Zainuddin bahwa saya pulang ke kampungku. Hanya dua yang kunantikan. Pertama, kedatanganmu kembali menurut janjiku semua, yaitu akan menunggumu. Biarlah terbilang tahun, biarlah berganti musim, dan yang kedua ialah menunggu maut. Biar saya mati dengan meratapi keberuntungan yang hanya bergantung di awang-awang itu. Selamat tinggal Zainuddin, selamat tinggal wahai orang yang mencintai dunia ini. Setelah membaca surat itu, Zainuddin pun hendak membaca surat kabar, dan begitulah kagetnya dia ketika membaca kapal Vanderwijk telah tenggelam. Setelah Hayati meninggal, Zainuddin menjadi sering sakit-sakitan. Dia pun kehilangan semangat hidupnya, hingga dia pun menyusul Hayati ke dalam bata. Ia meninggal dalam menulis hampir suatu karangan, dan dia dikuburkan di sebelah makam Hayati. Mengkasar dan kisah cintanya yang begitu memilukan membuat hati yang mengetahuinya teriris dan tenggelam dalam kesedihan.